Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kegelapan dan misteri bertemu. Di sini, kita akan menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik tradisi, legenda, dan kisah-kisah yang jarang orang berani ceritakan. Malam ini, kita akan membuka tirai salah satu misteri paling menyeramkan dari desa terpencil di Indonesia. Kisah yang berbisik di antara pepohonan dan diterangi cahaya bulan purnama, Pesugihan Kalong Sukmo. Pesugihan Kalong Sukmo bukan sekadar cerita hantu atau dongeng orang tua. Ini adalah ritual kuno yang menuntut pengorbanan nyawa setiap purnama. Mereka yang tergoda janji kekayaan dan kekuasaan seringkali tidak sadar bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka bayangkan. Malam ini, kita akan menyusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para korban, menguak rahasia lurah desa yang menjaga tradisi ini, dan menghadapi bisikan kalong yang dipercaya sebagai penjaga dari ritual gelap ini. Bayangkan desamu di malam hari, rumah-rumah tua yang diam, suara jangkrik yang teredam oleh angin malam, dan pohon-pohon yang seolah menunduk memberi hormat pada sesuatu yang tak terlihat. Di antara kesunyian itu, ada satu sosok yang selalu mengintai mata merah yang bersinar di kegelapan. Bayangan raksasa yang menghitam di bawah cahaya bulan. Inilah Kalong Sukmo, makhluk yang bukan hanya legenda, tapi kenyataan mengerikan bagi mereka yang berani menyingkap rahasianya. Di channel ini, setiap cerita akan membawa kalian masuk ke dalam dunia yang jarang terlihat oleh mata manusia. Kita akan bercerita dengan fakta pengalaman orang-orang yang pernah menyaksikan keanehan dan simbol-simbol kuno yang terselip di balik ritual pesugihan. Tapi ingat, setiap cerita bukan hanya untuk didengar. Rasakan ketakutannya, biarkan bulu kudukmu merinding, karena malam yang gelap adalah teman sejati bagi mereka yang berani menatap misteri tanpa takut. Jadi, bersiaplah, matikan lampu, nyalakan suara, dan biarkan diri kalian hanyut dalam kegelapan yang menyimpan rahasia paling kelam dari desa-desa terpencil di Indonesia. Karena malam ini, kita akan menyingkap tabir pesugihan Kalong Sukmo dan siapa tahu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang ikut mengawasi kita dari balik bayangan. Selamat datang di Nanti Malam, tempat kegelapan menjadi cerita, bisikan menjadi nyata, dan misteri menuntut keberanian untuk ditelusuri. Jangan beranjak, karena malam baru saja dimulai, dan rahasia terdalam akan segera terbuka. Aku nggak nyangka bakal pindah ke desa kecil ini. Awalnya, aku pikir ini cuma pindahan kerjaan biasa, desanya jauh dari hiruk-pikuk kota. Tenang, cocok buat istirahat sejenak dari kehidupan yang penuh kebisingan. Tapi begitu sampai, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Namanya terdengar biasa di peta, tapi suasananya bisa bikin bulu kuduk merinding. Rumah-rumah joglo tua berjajar rapi di sepanjang jalan sempit yang cuma bisa dilewati sepeda motor. Sebagian bahkan terlihat reot tapi tetap berdiri tegak menantang waktu. Pohon-pohon rindang menaungi jalanan, tapi bayangannya di malam hari seperti menutup jalan dan menelan siapapun yang melintas sendirian. Malam pertama di desa ini, keheningan begitu pekat, sampai aku merasa kalau suara langkahku sendiri terdengar terlalu keras. Rasanya seperti ada mata yang selalu mengintai, mengamati setiap gerakanku. Awal-awal aku diterima hangat sama warga. Mereka ramah, selalu menyapa dengan senyum dan sapaan hangat. "Monggo nak, mangan disik kalau lapar," kata mereka sambil menunjuk ke dapur sederhana rumah mereka. Tapi ada sesuatu yang bikin aku nggak nyaman. Beberapa warga menatapku terlalu lama. Kadang diam di pojokan ketika aku lewat, seolah menilai atau memperkirakan sesuatu. Semakin aku mencoba akrab, semakin aku merasa pandangan mereka berat dan penuh rahasia. Setiap aku bertanya soal sejarah desa atau asal-usulnya, selalu dijawab dengan cara yang sama. Yang penting nyaman tinggal sini aja." Nah, jawaban itu selalu diiringi senyum tipis. Tapi matanya tidak pernah tersenyum. Aku mulai berpikir, ada sesuatu yang disembunyikan di desa ini. Sesuatu yang bukan sekadar cerita rakyat biasa. Lurah desa ini, Pak Harto, adalah sosok yang paling membuat aku penasaran sekaligus takut. Orangnya tenang, berbicara pelan, dan selalu terlihat tenang meski duduk di tengah keramaian warga. Dia selalu pakai batik lusuh tapi rapi, sepatu kulit yang selalu bersih, dan topi tua yang menutupi rambutnya yang sudah memutih. Senyumannya ramah, tapi matanya dingin, seperti bisa membaca semua rahasia orang yang melihatnya. Setiap aku lewat rumahnya, aku sering melihat bayangan hitam di teras. Kadang tampak seperti seseorang berdiri di balik jendela, tapi begitu aku mencoba fokus, bayangan itu hilang begitu saja, meninggalkan rasa dingin di punggungku. Malam-malam berikutnya, aku mulai sadar bahwa Pak Harto jarang keluar rumah, tapi desanya seolah hidup dengan ritme yang berbeda saat dia ada atau tidak ada di rumahnya. Aku belum ngerti kenapa,
tapi ada aura aneh yang dia pancarkan, sebuah misteri yang membuat setiap langkahku di desa ini terasa diawasi. Malam pertama aku di sini, aku mengalami mimpi aneh yang sampai sekarang masih membekas jelas di pikiranku. Aku mimpi berjalan di jalanan desa yang sama seperti yang kulihat siang tadi, tapi semuanya gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Dari kegelapan itu, muncul sosok besar dengan sayap hitam yang terbentang luas dan mata merah menyala. Sosok itu melayang di udara, diam, lalu tiba-tiba suara kalong terdengar, tapi ini bukan kalong biasa. Suaranya seperti bisikan manusia, lembut tapi menggetarkan, memanggil namaku satu persatu. Nah, aku terbangun dengan jantung berdegup kencang, keringat dingin membasahi wajahku. Awalnya aku kira cuma mimpi buruk, imajinasi liar karena kepenatan hari pertama. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di jendela kamarku, aku melihat bayangan besar melintas begitu cepat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari luar. Hari-hari berikutnya di desa semakin membuat aku penasaran dan was-was. Setiap pagi, aku mencoba berbaur dengan warga, ikut bekerja di sawah, membantu ibu-ibu yang menjemur padi, dan ngobrol dengan anak-anak yang sering bermain di halaman. Tapi ada satu hal yang aneh. Tidak ada yang mau membicarakan malam. Semuanya ceria di siang hari. Tapi begitu malam tiba, rumah-rumah tertutup rapat, lampu diminimalkan, dan suara-suara dari jalanan seolah ditelan gelap. Sekali dua kali aku mencoba menanyakan tentang sosok kalong atau cerita-cerita aneh yang kudengar dari orang tua di kota. Tapi jawaban mereka selalu sama, dengan nada bercampur takut dan peringatan. Nak, oho kekin, sing penting ojo nganti kesusu. Kowe durung ngerti apa-apa nah. Jangan terlalu banyak bertanya. Yang penting jangan sampai terburu-buru. Kamu belum mengerti apa-apa. Aku mulai memperhatikan ritual-ritual kecil warga desa. Setiap malam purnama, beberapa rumah menyalakan lilin di teras. Sebagian menaruh sesajen di depan rumah. Dan ada yang terlihat menunduk lama sambil membisikkan doa atau mantra yang aku tidak mengerti. Sekali aku mendekat untuk bertanya, mereka diam, menatapku tajam, kemudian menunduk dan menghilang masuk rumah. Ada rasa takut yang samar tapi kuat, seolah ada aturan tak tertulis yang tidak boleh dilanggar oleh orang luar. Suatu malam, aku memutuskan untuk berjalan di jalan setapak yang biasanya aku lewati. Hanya diterangi cahaya bulan dan lampu kecil di beberapa rumah, suasananya begitu sunyi. Angin malam berdesir di daun-daun, menciptakan suara seperti bisikan. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu mengikuti. Aku menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Suara langkah kaki terdengar dari arah yang berlawanan. Tapi setiap aku menoleh, jalan tetap kosong. Jantungku berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Aku lanjut berjalan, dan di kejauhan, tampak Pak Harto berdiri di persimpangan jalan. Matanya menatap lurus ke arahku, tidak berkedip, seolah membaca isi pikiranku. Aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan langkahku sendiri. Tapi bayangan hitam yang mengikuti dari balik pepohonan semakin dekat. Aku mendengar suara kalong lagi, tapi kali ini lebih jelas, seperti menggumamkan namaku perlahan-lahan. Nah, aku akhirnya berlari pulang, menutup pintu kamar, dan menyalakan lampu. Tapi rasa dingin itu tetap menyelimuti. Aku sadar, desa ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik keheningan, di balik senyum warga, dan di balik mata lurah desa. Malam pertama itu, aku menulis di buku catatan. Aku tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengamati, dan aku harus mencari tahu. APA2. Sejak malam itu, aku mulai membiasakan diri untuk memperhatikan setiap detail. Langkah kaki yang terdengar di tengah malam, bayangan hitam yang selalu muncul di teras Pak Harto, suara kalong yang bukan kalong biasa, dan senyum warga yang penuh rahasia. Aku tahu, malam-malam di desa ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Dan tanpa aku sadari, rasa penasaran yang tumbuh perlahan itu akan menuntunku masuk ke dalam rahasia gelap desa yang selama ini tersembunyi dari mata manusia biasa. Rahasia yang tidak semua orang berani mengungkapnya. Rahasia yang berhubungan dengan Kalong Sukmo. Beberapa hari di desa ini terasa seperti hidup di antara siang yang tenang dan malam yang penuh rahasia. Siang hari, warga tampak ramah, selalu menyapa dengan senyum. Bahkan kadang mengajak aku ikut menanam padi atau membantu memanen sayuran di pekarangan. Tapi begitu malam datang, desa ini berubah. Lampu-lampu rumah dipadamkan satu persatu. Suara jangkrik dan angin malam seolah menelan semua bunyi, meninggalkan keheningan yang begitu pekat, sehingga setiap langkah kaki terdengar terlalu keras, terlalu jelas. Di malam-malam itu, aku mulai mendengar cerita-cerita yang tak ingin dibicarakan orang siang hari. Mereka bercerita secara samar,
setengah berbisik, seolah takut rahasia itu akan kabur bersama angin malam. Awas nak, malam purnama jangan jalan sendirian, lura kita, dua rahasia lawas. Begitu kata seorang tetangga yang aku temui di tepi sawah. Kata-katanya terdengar berat, seperti diulang berulang kali di dalam kepalaku. Aku tidak tahu apa maksudnya sepenuhnya, tapi jelas ada sesuatu yang tak boleh diganggu. Aku mencoba bertanya lebih lanjut, tapi mereka selalu menunduk, menjawab dengan suara pelan dan tergesa-gesa. Bahkan Pak Sudi, tetangga tua yang rumahnya dekat sawah, cuma menatapku sambil menggeleng. Nak, ojo kakean takon soal kui, sing penting ojo ganggu. Nak, jangan terlalu banyak tanya soal itu, yang penting jangan ganggu. Setiap malam purnama, rasa penasaranku makin membesar. Aku merasa ada sesuatu yang menunggu untuk aku temui. Sesuatu yang selalu mengintai dari balik pepohonan hutan. Malam purnama pertama sejak aku datang, aku memutuskan berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan di tepi desa. Cahaya bulan begitu terang, tapi bayangan-bayangan gelap di sekitar pohon-pohon tua tampak menari-nari mengikuti langkahku. Sesekali aku mendengar suara kalong yang berbeda dari biasanya, bukan sekadar kepakan sayap, tapi bisikan halus yang terdengar seperti suara manusia memanggil namaku perlahan. Nak, aku nyaris berhenti. Jantung berdegup kencang, tapi rasa penasaran mendorongku untuk terus berjalan. Tak jauh dari jalan setapak, aku melihat sosok Pak Harto berdiri di tepi hutan. Awalnya aku kira itu hanya bayangan, tapi begitu cahaya bulan mengenai wajahnya, aku melihat sorot matanya yang dingin, menembus gelapnya malam. Di tangannya, ada sesuatu yang berkilau. Aku melangkah lebih dekat, dan saat itulah aku sadar. Benda yang dipegang Pak Harto bukan benda biasa, bentuknya menyerupai manusia, tapi kaku, seperti mayat yang baru disiapkan untuk ritual. Aku menelan ludah. Rasanya seperti seluruh udara malam ini menekan dada. Aku ingin bertanya, ingin lari. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, Pak Harto menoleh. Matanya menatap lurus ke arahku. Tajam dan dingin menembus jiwa. Suaranya pelan, tapi berat. Terdengar seolah menggetarkan tanah di bawah kakiku. Sudah melihat terlalu banyak. Jantungku berhenti sesaat. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi naluri manusia untuk bertahan hidup mendorongku melarikan diri. Aku berlari secepat mungkin, menembus gelapnya malam. Tapi suara kalong bersehet sahutun di atas kepalaku, seperti tertawa, seperti menertawakanku karena keberanianku yang bodoh. Kepakan sayap terdengar kencang. Semakin dekat, seolah siap menelan aku hidup-hidup. Aku bisa merasakan dinginnya udara malam yang bukan berasal dari angin biasa, tapi dari makhluk yang seolah ikut mengejarku. Aku berlari hingga napasku tersengal, menabrak renting-renting pohon yang menusuk kulit. Tapi aku tak peduli. Hanya ada satu tujuan di pikiranku. Kembali ke rumah, ke cahaya, ke aman. Begitu sampai di rumah, aku menutup pintu kamar dan menyalakan lampu. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Suara kalong masih terdengar samar, bergema di telingaku, seperti mengingatkan aku bahwa aku baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak boleh diketahui sembarang orang. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan setiap hal kecil di desa. Aku melihat tanda-tanda yang sebelumnya terlewatkan di halaman beberapa rumah. Ada sesajen kecil yang diletakkan di sudut, kadang berupa lilin, kadang sesajen makanan, selalu di dekat pepohonan atau batu besar. Aku mendengar warga berbisik satu sama lain, kadang menatap ke arah hutan, lalu menunduk cepat ketika aku mencoba mendekat. Suasana itu membuatku sadar bahwa malam purnama bukan sekadar fenomena alam bagi mereka. Itu adalah waktu ketika rahasia desa paling gelap dihidupkan. Aku mencoba menanyakan hal ini ke beberapa pemuda desa, berharap mendapatkan jawaban yang lebih terang. Tapi mereka tersenyum canggung, menatapku dengan mata yang takut tapi ingin tahu, kemudian menjawab, "Nak, kowe durung ngerti, luwih beci ojo melu campur. Nak, kamu belum mengerti, lebih baik jangan ikut campur." Aku bisa merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cerita rakyat atau kepercayaan tradisional. Sesuatu yang menunggu untuk muncul, yang membutuhkan pengorbanan, yang harus dijaga dengan rahasia. Malam-malam berikutnya, aku semakin sulit tidur. Setiap kali aku mencoba menutup mata, aku mendengar suara kalong lagi, tetapi kini lebih jelas. Seperti bergema di seluruh rumah. Kadang terdengar seperti tertawa. Kadang seperti bisikan yang memanggil namaku dengan nada lembut tapi mengancam. Aku bahkan mendengar suara-suara lain, seperti langkah kaki di luar rumah. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapapun. Pintu kamar terkunci, jendela tertutup rapat, tapi udara terasa berbeda, berat, penuh dengan energi yang membuat bulu kuduk merinding. Pada malam ketiga purnama sejak aku datang, aku melihat sesuatu yang lebih jelas dari sebelumnya. Dari jendela kamarku,
aku melihat Pak Harto di tepi hutan lagi. Kali ini dia tidak sendiri. Ada beberapa orang yang berdiri melingkar, memegang lilin, membentuk semacam lingkaran. Sosok yang mereka bawa di tengah lingkaran itu seperti manusia tapi kaku, matanya tertutup, dan tubuhnya seolah mati tapi masih ada energi yang terasa menekan. Cahaya lilin menyorot ke wajah mereka, tapi bayangan gelap mengelilingi lingkaran itu, bergerak sendiri seolah punya nyawa. Aku menunduk, tak ingin terlihat, tapi rasa penasaran membuatku tetap menatap. Dan aku sadar bahwa ritual itu bukan sekadar simbol, itu nyata. Dan itu mengerikan. Aku mulai menyadari pola yang menakutkan. Setiap malam purnama, sesuatu selalu terjadi di hutan. Sesuatu yang tidak pernah dilihat orang luar. Dan Pak Harto, lurah desa, adalah satu-satunya yang menjaga ritual itu tetap berjalan. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku bisa melihat ini? Kenapa aku tertarik untuk menonton sesuatu yang seharusnya membuat orang lari ketakutan? Rasa penasaran itu seperti magnet yang menarikku semakin dekat ke kegelapan yang seharusnya aku hindari. Seminggu di desa ini, aku mulai mendengar bisikan di luar jendela setiap malam. Kadang terdengar seperti kalong yang berbicara. Kadang seperti suara manusia tua yang berbisik. Aja melu campur, nak. Aja melu campur. Aku merinding setiap mendengar itu. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menekan bahuku, menahan aku untuk masuk lebih dalam, tapi sekaligus mendorong aku untuk mencari jawaban. Malam itu aku menulis di buku catatan, ada sesuatu di hutan itu. Sesuatu yang bukan hanya legenda, dan aku akan menemukan apa itu, meski harus menembus ketakutan yang selama ini menghantui desa ini. Rasa takut dan penasaran itu semakin tak terbendung ketika malam purnama berikutnya. Aku tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Dari celah pepohonan, aku melihat Pak Harto memegang benda yang berkilau di cahaya bulan. Bentuknya seperti manusia, tapi tubuhnya kaku, kulitnya pucat, seolah mayat yang baru disiapkan. Cahaya bulan menyorot wajahnya, dan aku bisa melihat ekspresi wajah Pak Harto tenang tapi menakutkan, penuh tekad tapi sekaligus menyimpan kesedihan yang dalam. Aku tahu, apapun itu bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah sesuatu yang menuntut nyawa, sesuatu yang selama ini menjadi rahasia paling gelap desa ini. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Namun sebelum aku sempat bergerak atau bertanya, Pak Harto menoleh ke arahku. Matanya menembus kegelapan, menatap langsung ke dalam jiwaku. Dan suara pelannya terdengar di antara bisikan kalong yang bersahut-sahutan dari hutan. Sudah melihat terlalu banyak. Aku lari, jantungku terasa seperti mau meledak. Suara kalong menyusul di belakangku, semakin keras, seolah tertawa, seolah mengejek keberanianku yang bodoh. Malam itu, aku baru sadar, desa ini bukan sekadar desa sunyi yang damai. Ada rahasia yang hidup di setiap sudutnya, ada kekuatan yang mengintai setiap langkahku, dan aku baru saja menyaksikan bayangan gelap dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Aku tahu, rasa penasaran ini akan menuntunku semakin jauh, dan aku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku nggak bisa tidur selama beberapa malam. Setiap bayangan di rumah, di pohon, bahkan gerakan angin yang menimpa daun, membuat bulu kuduku merinding. Rasanya seperti ada yang mengintai. Selalu ada yang memerhatikan. Tapi aku tak bisa melihat wujudnya. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan, kini terdengar menakutkan. Seolah setiap bunyi kecil itu dibesar-besarkan oleh kegelapan yang menyelimuti desa ini. Aku menutup mata berulang kali, mencoba menenangkan diri, tapi beanggan-beanggan itu terus menari di mataku. Suara kalong yang aneh, seperti bisikan manusia, terus terngiang di kepalaku. Naktet, ojo melu campur, ojo melu campur. Aku merasa ini bukan hanya suara, tapi peringatan, tanda bahwa aku terlalu dekat dengan sesuatu yang berbahaya. Rasa penasaran yang menempel di pikiranku, semakin hari semakin tak tertahankan. Aku tahu, jika aku terus diam, rasa takut ini hanya akan menumpuk. Tapi jika aku bertindak, aku bisa masuk ke dalam rahasia yang mungkin membahayakan hidupku. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk menemui Pak Harto, lurah desa yang selama ini dayam-dayum menjadi pusat misteri. Aku mengetuk pintu rumahnya di malam yang sunyi, dan dia muncul dengan langkah tenang. Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak yang redup, memantulkan bayangan panjang di dinding rumahnya. Dia cuma tertawa tipis. Suaranya lembut tapi berat, membuat hatiku bergetar. Nak, kamu masih muda. Desa ini ada aturan yang harus dipatuhi. Kolongs, bukan main-main. Setiap purnama, dia minta korban. Aku menelan ludah. Jantungku seolah berhenti berdegup. Korang maksud korban manusia? Tanyaku dengan suara gemetar, meski aku sudah menduga jawabannya. Pak Harto mengangguk pelan. Ya, tapi ini bukan sembarang korban. Dia memilih sendiri. Dan yang terpilih, biasanya yang terlalu penasaran,
yang melanggar aturan atau terlalu ingin tahu tentang rahasia desa ini. Matanya menatapku, seolah menembus seluruh isi pikiranku. Aku merasa takut sekaligus penasaran, ingin menanyakan lebih banyak, tapi juga takut bahwa pertanyaan itu akan menjadi kesalahan yang fatal. Beberapa malam kemudian, hal-hal yang membuatku takut menjadi kenyataan. Beberapa orang desa menghilang secara misterius. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya hilang begitu saja. Warga desa tampak biasa-biasa saja di siang hari, tapi di malam hari, mereka lebih waspada, lebih tertutup. Tidak ada yang mau membicarakan hal itu. Mereka hanya menunduk, berkata pelan, atau memalingkan wajah ketika aku mencoba bertanya. Aku mulai sadar bahwa desa ini bukan sekadar desa biasa. Dan rahasia yang dijaga Pak Harto jauh lebih kelam dari yang bisa kubayangkan. Rasa takut dan penasaran membuatku semakin giat mengamati setiap gerak-gerik di desa. Aku mencoba menyelinap pada malam purnama, berharap bisa melihat sesuatu yang mungkin menjelaskan semuanya. Cahaya bulan yang pucat menembus rimbunnya pepohonan di tepi hutan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun kering. Tapi ada juga bau lain yang aneh, seperti campuran dupa dan sesuatu yang busuk. Jantungku berdegup kencang saat aku menyadari langkahku tidak lagi terdengar sendiri. Ada suara langkah lain, samar tapi jelas, mengikuti setiap gerakanku. Aku bersembunyi di balik pohon besar, menahan napas, mencoba melihat sosok yang membuat desaku begitu misterius. Tiba-tiba, di tengah cahaya bulan, muncul bayangan besar, hitam, dengan sayap yang terbentang lebar. Mata merahnya menyala di kegelapan. Aku terdiam, tak mampu bergerak. Itu Kalong Sukmo. Makhluk yang selama ini hanya terdengar dalam bisikan warga, yang selama ini kukira hanyalah legenda, kini nyata di depanku. Tubuhnya besar, menutupi cahaya bulan di sekitarnya, dan dari sayapnya terdengar bisikan halus, menyesakkan dada. Nak, sing melukap kuduma, nak, yang isa, harus membayar. Aku tersentak mundur, tapi tanah di bawah kakiku licin. Aku hampir jatuh, tapi Kalong Sukmo tidak bergerak mengejar. Sebaliknya, matanya yang merah itu menatap lurus ke arahku, seperti menilai apakah aku layak hidup atau tidak. Dan di sampingnya, aku melihat sosok Pak Harto, berdiri diam, tenang, seperti pengawal makhluk itu. Tangan Pak Harto memegang sebuah benda yang berkilau bukan senjata, tapi sesuatu yang tampak ritualistik. Mungkin kunci untuk menjaga keseimbangan antara desa dan Kalong Sukmo. Aku menelan ludah dan memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar. Pak, ini nyata? Pak Harto menatapku dengan mata yang teduh, tapi penuh peringatan. Nat, iki dudu dongeng. Iki nat, Kalong Sukmo menjaga desa iki, menjaga wong-wong sing tinggal ing kene. Nanging kabeh nduweni aturan, sing lain bakal ketemu akibat. Nat, ini bukan dongeng. Ini nih, Kalong Sukmo menjaga desa ini, menjaga orang-orang yang tinggal di sini. Tapi semuanya memiliki aturan. Yang melanggar akan bertemu akibatnya. Aku merasa jantungku seakan berhenti. Aku mulai paham bahwa semua yang kulihat selama beberapa malam terakhir hanyalah permukaan dari rahasia yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Pak Harto menjelaskan bahwa Kalong Sukmo bukan sekadar makhluk mistis, tapi entitas yang menuntut keseimbangan. Dia menjaga desa dari kutukan yang sudah ada sejak puluhan generasi. Dan korban yang dipilih setiap purnama bukan sekadar pengorbanan tanpa alasan, itu adalah bagian dari tradisi yang menjaga keselamatan semua orang di desa. Namun, ada satu hal yang membuatku merinding lebih dalam lagi. Korban tidak dipilih secara acak. Mereka yang terlalu penasaran, yang mencoba menguak rahasia Kalong Sukmo tanpa izin, atau yang terlalu banyak bertanya tentang ritual ini, adalah yang paling berisiko. Dan aku mulai merasa bahwa rasa penasaranku sendiri bisa membuatku menjadi salah satu target. Berikutnya, beberapa hari setelah penjelasan Pak Harto, aku mulai memperhatikan orang-orang desa dengan lebih seksama. Wajah mereka tampak tenang di siang hari, tapi di malam hari, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Mereka menutup jendela, memadamkan lampu, dan beberapa dari mereka terlihat mempersiapkan sesajen di halaman rumah. Aku menyadari bahwa semua orang yang tinggal di sini tunduk pada aturan yang sama, aturan yang ditentukan oleh Kalong Sukmo dan dijaga oleh Pak Harto. Aku bahkan melihat seorang tetua desa membawa sesuatu yang tampak seperti kotak kayu kecil, menaruhnya di tengah lingkaran sesaji, dan membungkuk lama sambil berbisik. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi aura dari ritual itu membuat darahku beku. Suatu malam, aku memutuskan untuk lebih berani. Aku menyelinap ke hutan lagi, berharap bisa melihat lebih dekat. Tapi begitu aku masuk,
Semua terdengar berbeda. Hutan yang sebelumnya terasa hening kini hidup dengan suara-suara samar. Bisikan-bisikan yang terdengar seperti manusia, tapi juga bukan manusia. Aku melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan Kalong Sukmo. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Ada beberapa orang desa yang tampak menunduk di sekelilingnya. Masing-masing memegang lilin atau sesaji kecil. Ritual itu begitu rapi dan terstruktur. Seolah semua orang tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang bukan sekadar imajinasi ini nyata. Aku menyadari bahwa desa ini bukan hanya menyimpan rahasia, tapi hidup karena rahasia itu. Tanpa Kalong Sukmo, tanpa pengorbanan yang dijalankan setiap purnama, desa ini mungkin akan terkena kutukan yang tak bisa dibayangkan. Dan yang menakutkan, aku sudah terlalu dekat. Aku bisa merasakan mata merah Kalong Sukmo menatapku dari kejauhan. Seolah tahu bahwa aku ada di sana, mengintai, mencoba memahami rahasia yang tidak seharusnya kulihat. Aku pulang ke rumah dengan kaki gemetar. Hati berdetak kencang. Aku menulis semua yang kulihat di buku catatan, mencoba mengingat setiap detail, posisi orang-orang, bentuk bayangan, suara bisikan, cahaya lilin, dan aura yang menakutkan dari Kalong Sukmo. Semakin aku menulis, semakin aku sadar bahwa desa ini hidup di antara dunia yang nyata dan dunia lain, dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah rasa penasaranku akan membawa aku selamat, atau justru menjebakku ke dalam rahasia gelap yang tidak semua orang bisa kembali dari sana. Sejak malam itu, aku tidak pernah merasa aman lagi. Setiap langkah, setiap bayangan, setiap suara angin malam membawa rasa takut yang menempel di tubuhku. Tapi di sisi lain, rasa ingin tahu tetap membara. Aku harus tahu lebih banyak tentang Kalong Sukmo, tentang ritual yang menjaga desa ini, dan tentang apa yang membuat Pak Harto begitu tenang. Bahkan saat aku menyadari bahwa nyawaku mungkin bisa menjadi taruhan berikutnya, aku sadar, malam-malam di desa ini tidak akan pernah sama lagi. Dan aku sudah terjerat dalam rahasia yang terlalu gelap untuk dihindari. Malam purnama itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bulan tergantung tinggi, memantulkan cahaya pucat ke permukaan tanah hutan yang lembab. Menyurit daun-daun yang bergoyang, pelan tertiup angin. Aku berdiri di tepi hutan. Napasku berat, jantung berdegup kencang. Rasanya seperti seluruh desa menahan napas bersamaku. Aku sudah membuat keputusan malam ini. Aku harus melihat Kalong Sukmo. Aku harus menyaksikan sendiri makhluk yang selama ini hanya kudengar dalam bisikan warga. Hanya kulihat samar-samar dari kejauhan. Setiap langkahku terdengar jelas di jalan setapak yang basah oleh embun malam. Suara ranting patah di bawah kaki dan desah daun yang bergesekan terdengar keras, memecah kesunyian yang menekan. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun kering. Tapi ada sesuatu yang lain bau aneh. Seperti campuran dupa, kayu terbakar, dan sesuatu yang busuk menusuk hidungku. Aku tahu itu bukan bau biasa. Ini bau yang selalu hadir ketika sesuatu yang tidak manusiawi sedang bergerak. Aku semakin masuk ke hutan, semakin jauh dari jalanan desa yang aman. Suara kalong terdengar di atas kepalaku. Tapi kali ini lebih intens, lebih hidup. Kepakan sayap terdengar berulang, kadang seperti mendekat, kadang menjauh. Aku menengok ke atas, dan bayangan hitam melintas di langit malam, membentuk siluet besar yang memutar di antara cabang-cabang pohon. Detak jantungku makin cepat, rasa takut bercampur penasaran, dan aku merasa tubuhku gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena ketegangan yang menekan seluruh anggota tubuh. Aku terus berjalan, menahan napas, sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang membuatku tersungkur di tanah. Jatuh dengan lutut menyentuh tanah basah. Di tengah cahaya bulan yang menembus celah pepohonan, berdiri sosok besar lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Sayapnya terbentang lebar, hitam pekat, dan matanya merah menyala seperti bara api yang menembus kegelapan. Tubuhnya menutupi sebagian cahaya bulan, menciptakan bayangan yang menelan sekitar. Tapi yang membuatku merinding, yang membuat seluruh tubuhku kaku, adalah apa yang ada di tangannya. Sesuatu yang tidak bisa kubayangkan. Manusia memegang sebuah kepala manusia, mata masih terbuka. Sesekali berkedip pelan, napasnya tersengal, seolah masih hidup meski tubuhnya kaku. Aku ingin berlari, lari sejauh mungkin dari sosok mengerikan itu, tapi kakiku terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara langkah terdengar dari belakangku, dan aku menoleh, ngeri, mendengar suara yang familiar tapi menakutkan. "Berhenti, kamu gak ngerti apa yang kamu ganggu." Pak Harto muncul dari balik pepohonan. Langkahnya tenang tapi pasti. Aku pikir dia akan marah, menyerang, atau menghentikanku dengan paksa. Tapi dia hanya berdiri di sana,
menatap Kalong Sukmo dengan tatapan penuh hormat, dan kemudian menoleh padaku. Suaranya lembut, tapi menembus kesunyian malam. Nah, iki dudu sekadar pesugihan utawa kekayaan. Kalong Sukmo menjaga desa iki saka kutukan lawas nak. Ini bukan sekadar pesugihan atau kekayaan. Kalong Sukmo menjaga desa ini dari kutukan lama. Aku menatap Pak Harto, bingung dan takut sekaligus. Maksud, korban itu harus ada, tanyaku. Suara hampir hilang oleh hembusan angin. Agak jiza. Eman. Pak Harto mengangguk perlahan. Ya nak, setiap korban purnama ngalihake kutukan saka kabeh warga. Yen ora ana korban, desa iki bakal kena kutukan sing luwih parah. Wong-wong sing manggon ing kene bakal nandang lara, panen gagal, penyakit, lan sengsara liyane. Iki wis ditindakake turun-temurun. Setiap korban purnama mengalihkan kutukan dari semua warga. Jika tidak ada korban, desa ini akan terkena kutukan yang lebih parah. Orang-orang yang tinggal di sini akan menderita, panen gagal, penyakit, dan kesengsaraan lainnya. Ini sudah dilakukan turun-temurun. Aku gemetar. Rasanya semua yang kudengar selama ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini mengerikan. Kepala manusia yang digenggam Kalong Sukmo tampak bukan sekadar simbol. Itu adalah bukti hidup dari tradisi yang selama ini dijaga diam-diam. Aku tidak tahu harus merasa takut atau simpati. Pak Harto melanjutkan. Sing dadi korban, biasane wong-wong sing kepo banget, sing melu nyoba ngerti rahasia iki tanpa izin. Lan saiki, kowe wis kakehan ngerti. Yang menjadi korban, biasanya orang-orang yang terlalu penasaran, yang ikut mencoba memahami rahasia ini tanpa izin. Donsek, kamu sudah terlalu banyak tahu, jantungku seakan berhenti. Aku merasa seluruh dunia berputar lambat, dan suara Kalong di sekitarku menjadi lebih keras, semakin mendekat. Mataku tak lepas dari Kalong Sukmo, dari sayapnya yang bergerak perlahan, dari kepala manusia yang masih bernapas itu. Tubuhku gemetar hebat, tapi aku merasa ada dorongan tak terlihat yang menahanku agar tetap diam. Aku tahu, jika aku bergerak salah, jika aku membuat suara, entah apa yang akan terjadi. Pak Harto mendekat, menempatkan dirinya di antara aku dan Kalong Sukmo. Iki dudu wektu kanggo lari, iki wektu kanggo ngerti. Yen kowe ngerti, kowe bisa selamat. Yen ora, suaranya menurun menjadi bisikan yang hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Nah, ini bukan waktu untuk lari, ini waktu untuk mengerti. Jika kamu mengerti, kamu bisa selamat. Ceket. Aku menelan ludah dan mencoba menenangkan diri. Perlahan aku menatap Kalong Sukmo lebih dekat. Makhluk itu menunduk, menatap kepala manusia yang digenggamnya, kemudian menoleh sebentar padaku. Matanya merah, menembus, seakan membaca seluruh isi jiwaku. Aku merasakan takut, tapi juga ada rasa kagum yang aneh. Makhluk ini bukan sekadar menakutkan, tapi ada kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang membuat desa tetap hidup dan aman. Pak Harto menjelaskan lebih banyak, suara pelan tapi penuh berat. Tradisi iki ora kanggo nyiksa wong, iki kanggo nglindungi desa. Wong-wong sing ilang, sing dadi korban, nyelametake akeh wong. Aku wis nindakake iki puluhan tahun. Lan saben purnama Kalong Sukmo membutuhake siji korban supaya kabeh warga tetap aman. Tradisi ini bukan untuk menyiksa orang, ini untuk melindungi desa. Orang-orang yang hilang, yang menjadi korban, menyelamatkan banyak orang. Aku sudah melakukan ini puluhan tahun, dan setiap purnama Kalong Sukmo membutuhkan satu korban supaya semua warga tetap aman. Aku terdiam, bingung, campur takut. Aku mulai memahami bahwa desa ini hidup karena keseimbangan antara manusia dan entitas gaib yang menuntut pengorbanan. Aku menyadari bahwa rasa penasaranku sendiri, keinginanku untuk tahu semua rahasia desa bisa menempatkanku dalam bahaya. Pak Harto menatapku lagi. Wajahnya lelah tapi tegas, tangan tetap memegang benda ritual di sampingnya. Nak, nenek, kowe pingin selamat, kowe kudu ngerti aturan. Kowe kudu ngerti apa sing kudu ditindakake lan apa sing kudu ora ditindakake. Iki ora guyonan. Nah, jika kamu ingin selamat, kamu harus mengerti aturan. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini bukan main-main. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Suasana hutan malam itu begitu intens, begitu penuh energi yang sulit dijelaskan. Angin berdesir, pepohonan bergoyang, suara kalong berbisik di sekelilingku. Tapi aku merasa ada perlindungan kecil dari Pak Harto yang berdiri di sisiku. Aku menyadari, malam ini aku baru saja memasuki dunia yang selama ini tersembunyi. Dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia yang menuntut keberanian dan kepatuhan untuk bertahan hidup. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di situ. Waktu terasa melambat,
Suara Kalong semakin mereda, dan Kalong Sukmo perlahan menghilang ke dalam kegelapan hutan, membawa kepala manusia itu, meninggalkan aku dan Pak Harto dalam diam yang menekan. Aku menatap lurah desa, mencoba mencerna semua yang baru saja kulihat. Pak Harto menepuk pundakku pelan, dan berkata, "Saiki kowe ngerti sepira serius tradisi iki. Yan kowe tetap kepo. Kowe bakal dadi korban sabanjurena. Sekarang kamu tahu seberapa serius tradisi ini. Jika kamu tetap penasaran, kamu akan menjadi korban berikutnya." Malam itu, aku pulang dengan langkah berat, kepala penuh pertanyaan dan rasa takut. Aku tahu, desa ini bukan hanya desa sunyi dengan warga ramah. Di balik senyum mereka, di balik lampu-lampu rumah yang redup, ada rahasia yang hidup. Ada keseimbangan antara hidup dan mati. Dan ada Kalong Sukmo yang menuntut pengorbanan setiap purnama. Aku menulis semua yang kulihat, mencoba mengingat setiap detail. Karena aku tahu malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan. Dan yang paling menakutkan adalah, aku tahu, rasa penasaranku sendiri membuat aku semakin dekat dengan bahaya yang mungkin tak akan bisa aku hindari. Malam itu, aku belajar satu hal di desa ini. Keingintahuan bukan hanya bisa membahayakan, tapi bisa menjadi kutukan yang menghantuimu selamanya. Malam itu, aku duduk di depan rumah Pak Harto. Udara dingin menembus baju tipisku, tapi aku tak peduli. Kepala penuh pertanyaan, hati campur takut dan penasaran, membuatku tak bisa tenang. Setelah pertemuan di hutan beberapa malam lalu, aku menyadari bahwa desa ini bukan sekadar desa biasa. Ada sesuatu yang hidup di balik hutan, sesuatu yang menuntut pengorbanan, dan aku sudah terlalu dekat untuk mundur. Pak Harto duduk di hadapanku. Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak yang bergetar pelan. Matanya tampak lelah. Keriput di wajahnya menandakan usia dan beban yang terlalu berat. Ia menatapku lama, seolah menimbang-nimbang apakah aku siap mendengar semua kebenaran. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia menghela napas panjang. Suara beratnya pecah di udara malam. Saiki aku bakal ngomong kabeh. Iki duduk kanggo ngaget ke, nanging kanggo ngerti kenyataan. Sekarang aku akan menceritakan semuanya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengerti kenyataan. Aku menunduk, menahan napas, mencoba menyerap setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Pak Harto mulai bercerita tentang sejarah desa ini. Leluhur yang sudah puluhan, bahkan ratusan tahun lalu, bersekutu dengan Kalong Sukmo. Mereka berjanji untuk menjaga desa dari segala bencana wabah penyakit, kemiskinan, gagal panen dengan syarat setiap purnama harus ada pengorbanan. Iki aturan sing ora bisa diganti, Sapa wesing dadi korban. Iku kanggo nyelametake kabeh wong ing desa. Ini aturan yang tidak bisa diganti. Siapapun yang menjadi korban, itu untuk menyelamatkan semua orang di desa. Aku menelan ludah. Rasanya seperti bumi berhenti berputar. Aku sudah melihat sendiri di hutan. Makhluk itu memegang kepala manusia yang masih bernapas. Tapi kini aku mulai memahami, korban itu bukan sekadar permainan atau hiburan bagi makhluk itu, melainkan pengorbanan yang menjaga keseimbangan hidup di desa ini. Pak Harto menunduk. Suaranya bergetar, menandakan beban yang selama ini ia simpan sendiri. Aku wis nindakake iki puluhan tahun. Saben purnama, aku tanggung jawab kanggo nyiapake kabeh. Aku ora pengin wong enjaba ngerti. Nanging kau beda. Aku ora bisa ngidini kowe terus kepo. Dan aku sudah melakukan ini puluhan tahun, Setiap purnama, aku bertanggung jawab menyiapkan semuanya. Aku tidak ingin orang luar tahu. Namun aku tidak bisa membiarkan kamu terus kepo. Aku merasa takut. Tapi di sisi lain, ada rasa simpati yang tumbuh. Pak Harto bukan monster. Dia bukan orang jahat. Ia hanyalah manusia yang terjebak dalam tradisi yang mengerikan. Korban dari tanggung jawab yang berat. Matanya yang merah kelelahan, tangan yang gemetar, menunjukkan semua tekanan yang ditanggungnya. Ia bukan sosok menakutkan yang ingin membunuh, tapi sosok yang terlilit tugas yang mustahil untuk dihindari. Aku berusaha menenangkan diri dan bertanya pelan, "Pak, apakah yang harus dilakukan korban itu?" Pak Harto menunduk lebih dalam, menarik napas panjang. "Kowe dadi korban. Awakmu bakal dikurangi nyawamu, nanging ora langsung ilang. Kowe bakal ngerasa kakek kabeh penderitaan sing kuduwe ditanggung, supaya kabeh wong liyane tetep aman. Iki ora gampang, Aku wis ngerasakake iki puluhan tahun. Aku wis nyerahake sebagian diriku kanggo nyelametake desa. Jika kamu menjadi korban, tubuhmu akan dikurangi nyawanya, tapi tidak langsung hilang. Kamu akan merasakan semua penderitaan yang seharusnya ditanggung, agar semua orang lain tetap aman. Ini tidak mudah, Aku sudah merasakannya puluhan tahun. Aku sudah menyerahkan sebagian diriku untuk menyelamatkan desa." Aku terdiam, bingung.
takut dan terpesona sekaligus. Aku bisa melihat bagaimana tradisi ini menjerat manusia dalam lingkaran pengorbanan dan tanggung jawab. Setiap purnama, Kalong Sukmo menuntut nyawa, tapi nyawa itu bukan sekadar hilang, itu menjadi energi untuk melindungi seluruh desa. Rasanya seperti sirkuit hidup dan mati yang tidak bisa dipahami dengan logika. Pak Harto menghela napas lagi, kemudian menatapku dengan mata penuh kepedihan. Aku ngerti, kowe takut, lan kowe bener. Iki medenina aku uga wedi, nanging aku ora duwe pilihan. Kowe kudu ngerti, kabeh iki kanggo wong akeh aku. Aku ora seneng nanging kudu. Aku tahu, kamu takut dan kamu benar. Ini menakutkan, nak. Aku juga takut, tapi aku tidak punya pilihan. Kamu harus mengerti, semua ini untuk banyak orang. Aku tidak senang, tapi harus. Aku menunduk, merasakan campuran simpati dan ketakutan yang luar biasa. Aku sadar, Pak Harto selama ini menanggung beban yang luar biasa berat, menjadi penghubung antara manusia dan entitas gaib yang mengerikan. Aku mulai mengerti mengapa matanya selalu dingin, mengapa senyumannya tak pernah tulus sepenuhnya. Itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia hidup dalam beban yang tidak bisa dimengerti orang biasa. Pak Harto menambahkan, "Nak, kabeh wong sing ilang, sing dadi korban, nyelametake kabeh wong ing desa. Nanging aku kudu milih, lan aku ora bisa salah. Yen salah, kabeh bakal kena kutukan sing luwih parah. Aku wis ngalami iki, ngerti apa sing kudu ditindakake. Nanging rasa lara iki, kabeh kanggo wong akeh, nak. Semua orang yang hilang, yang menjadi korban, menyelamatkan semua orang di desa. Namun aku harus memilih, dan aku tidak boleh salah. Jika salah, semua akan terkena kutukan yang lebih parah. Aku sudah mengalami ini, tahu apa yang harus dilakukan. Tapi rasa sakit ini, semua demi banyak orang." Aku duduk terdiam, mencoba mencerna semua kata-kata itu. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekitarku. Dan aku baru saja menyadari bahwa aku terjerat dalam rahasia yang terlalu besar untuk dipahami sepenuhnya. Aku merasa takut, tapi juga ingin membantu. Aku ingin tahu lebih banyak. Ingin memahami, ingin siap jika suatu saat aku harus terlibat lebih jauh dalam tradisi ini. Pak Harto menepuk pundakku pelan dan berkata, "Nak, aku percaya kowe ora bakal ngegawe masalah. Nanging kowe kudu janji, ora bakal nyebarake rahasia iki. Ora bakal nganggu Kalong Sukmo. Yen ora, kowe bakal dadi salah siji sing kudu bayar, nak. Aku percaya kamu tidak akan membuat masalah. Namun kamu harus janji, tidak akan menyebarkan rahasia ini. Tidak akan mengganggu Kalong Sukmo. Jika tidak, kamu akan menjadi salah satu yang harus membayar." Aku mengangguk pelan, menelan ludah dan berjanji dalam hati. Aku tahu, tradisi ini mengerikan, tapi juga menjaga keseimbangan hidup desa. Aku sadar bahwa desa ini hidup di antara dunia nyata dan dunia lain, di bawah pengaruh makhluk gaib yang menuntut pengorbanan. Dan aku sudah menjadi saksi dari semua itu. Pak Harto menatapku lagi, kali ini dengan mata yang lembut tapi penuh kesedihan. "Nak, aku wis ngerasa kakek kabeh iki nganti tekan saiki. Aku tua lara, lan ora kuat maneh kanggo ngelawan Kalong Sukmo diu. Yen kowe arep ngerti luwih akeh, kowe kudu siap ngadepi apa sing bakal kelakona. Aku sudah merasakan semua ini sampai sekarang. Aku tua, lelah, dan tidak kuat lagi melawan Kalong Sukmo sendiri. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap menghadapi apa yang akan terjadi." Aku menatapnya, takut tapi tertarik. Aku tahu malam-malam berikutnya akan lebih berat, lebih menakutkan, dan aku harus siap menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi. Aku juga mulai memahami bahwa rasa takut, simpati, dan penasaran, semuanya bercampur menjadi satu sebuah perasaan yang membuatku tidak bisa mundur lagi. Aku pulang ke rumah dengan langkah berat, kepala penuh pertanyaan, dan hati yang campur aduk. Aku tahu satu hal, desa ini hidup karena pengorbanan yang mengerikan, dan Pak Harto adalah manusia yang menjadi perantara, korban sekaligus pelindung. Aku menulis semua yang kulihat dan kudengar, mencoba mengingat setiap detail. Aku sadar, malam-malam berikutnya akan menentukan hidupku, apakah aku akan tetap menjadi pengamat atau terlibat dalam tradisi gelap yang mengikat desa ini. Aku menutup buku catatanku, menarik selimut, dan menatap langit malam. Cahaya bulan tampak tenang, tapi aku tahu di balik ketenangan itu, Kalong Sukmo menunggu, menilai, dan setiap langkahku di desa ini diawasi. Aku sadar satu hal lagi, rasa penasaranku sendiri bisa menjadi kutukan, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku bahkan gak tahu gimana kakiku bisa terus berlari sejauh itu. Nafasku kacau, dadaku panas, dan setiap langkah terasa seperti ada sesuatu yang menjerat pergelangan kaki,
menarikku kembali ke tengah kegelapan desa itu. Angin malam berputar seperti bisikan keras, dan di kejauhan, suara kepak sayap yang beser-beser itu makin mendekat. Bukan suara kelelawar biasa, bukan suara burung malam, tapi suara yang seperti memecah udara, seakan sayapnya lebih besar dari tubuh manusia. Seakan dunia ini memang bukan tempatnya. Aku berlari dari jalan desa, melewati sawah yang gelap ke arah hutan, berharap bisa keluar dari batas desa. Tapi begitu aku sampai di pertemuan 3 pohon besar, aku baru sadar sesuatu. Hutan itu nggak punya ujung. Jalannya selalu belok ke tempat yang sama. Setiap kali aku mengira menemukan jalur lain, aku kembali lagi ke tempat itu. Pohon besar, dengan akar menjuntai seperti rambut panjang. Aku merasa tubuhku dingin ketika menyadari aku baru saja masuk ke lingkaran desa. Lingkaran itu bukan bentuk atau pagar, itu batas gaib. Warga desa lain mungkin gak sadar, tapi orang luar selalu terjebak kalau sudah melewati batas tertentu. Aku terjebak. Gumamku lirih, lalu suara kepakan itu makin keras. Dan di balik kabut tipis, terlihat bayangan besar hitam melayang rendah. Aku cuma bisa melihat siluetnya, tapi dari sayapnya yang bergerigi dan tubuhnya yang kurus panjang, aku tahu apa itu. Kalong Sukmo, makhluk yang selama ini cuma kudengar dari bisikan warga dan simbol-simbol kuno di pojokan rame-rama mereka. Saat aku terpeleset dan jatuh ke tanah, suara itu berhenti tepat di atas kepalaku. Aku bahkan bisa merasakan angin dari sayapnya menyapu dedaunan kering. Aku menggigil, menahan napas, berharap makhluk itu nggak menemukan aku. Tapi harapan tinggal harapan. Dari sela ranting, aku melihat matanya 2 bulatan merah yang menyala, seperti bara, menyisir sekeliling hutan. Ndu, kawan, suaranya seperti bisikan manusia, tapi retak dan bergema, seolah berasal dari tenggorokan makhluk yang sudah mati lama. Aku menutup mulutku dengan tangan, takut suaraku keluar. Lalu dari belakang, suara langkah perlahan mendekat, tenang, stabil, berbeda dari suara makhluk itu. Saat aku menoleh pelan, aku melihat siluet yang sangat kukenal. Pak Harto berdiri dengan tongkat kayu yang selalu ia bawa, tapi malam ini sorot matanya lebih gelap dari biasanya. Wajahnya terselimuti cahaya bulan, dan bayangannya memanjang, menyatu dengan kegelapan. Nak, panggilnya pelan. Kamu harus ikut saya. Sekarang, aku bingung, takut, dan setengah putus asa. Aku nggak punya pilihan lain. Makhluk itu sudah berada di atas pohon, mengintai. Sementara Pak Harto justru bergerak mendekat dengan langkah pelan tapi pasti. Tangannya yang dingin meraih lenganku. Ayo, ojo enlongop ning kene ikut. Aku menggeleng, tubuhku bergetar. Pak, saya mau pulang. Saya mau keluar dari desa ini. Wajahnya menegang. Tapi kalau kamu terus lari, Kalong Sukmo bakal ngamuk. Kamu bukan warga sini. Pembatas desa nggak bakal ngelepas kamu. Kamu butuh pelindung. Pelindung? Dari suaraku pecah karena takut. Dari dia, Pak Harto menengadah, menunjuk makhluk yang kini sudah turun beberapa meter dari tanah. Aku langsung berdiri terburu-buru. Pak, saya nggak bisa. Saya nggak mau. Kamu pikir saya mau? Potong Pak Harto cepat. Suaranya penuh tekanan. Saya ini lurah, nak. Tugas saya bukan cuma ngurus warga, tapi juga nahan makhluk itu. Kamu orang luar. Kamu nggak dibekali tanda. Dia bakal lihat kamu sebagai mangsa bebas. Aku terdiam. Jantungku berdentum keras seperti mau meledak. Pak Harto kemudian menuntunku melewati semak-semak, menyelinap dari pandangan makhluk itu. Setiap kali aku hampir terpeleset atau berhenti, ia menarikku lagi. Seolah-olah ia tahu persis jalur aman mana yang nggak bisa ditembus. Kalong Sukmo. Akhirnya kami sampai di rumahnya, bangunan kayu tua yang dari luar tampak biasa saja. Tapi malam ini terasa berbeda. Terlalu gelap, terlalu sepi. Bagian depannya seperti menahan sesuatu yang lebih besar dari rumah itu sendiri. Pak Harto membuka pintu pelan. Masuk, aku ragu. Pak, saya takut. Kalau kamu tetap di luar, kamu mati sekarang. Itu cukup buatku melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, rumah itu terasa menekan, seolah semua udara tersedot. Pak Harto mengunci pintu 3 kali, lalu menurunkan sebuah kayu panjang dari lenggit-lenggut sebagai pengunci tambahan. Aku baru sadar, ini bukan rumah biasa. Ini benteng kecil. Tanpa bicara lagi, Pak Harto mengajakku ke dapur, lalu mengetuk lantai kayunya 3 kali. Suaranya berbeda. Kosong. Lantainya terangkat secara perlahan, membuka pintu yang mengarah ke kegelapan yang dalam. Turun, katanya singkat. Aku ragu. Pak, itu apa? Tempat aman. Sementara, aku nggak punya pilihan lain. Aku menelan ludah dan mulai menuruni tangga kayu kecil yang dingin. Setiap deritnya terdengar seperti suara tulang retak. Di bawah sana,
Udara lembab dan dingin menusuk kulit. Ruangan itu gelap, tapi Pak Harto menyalakan lampu minyak. Dan ruangan itu pun menyala. Aku langsung mundur setapak. Ruangan itu lebih besar dari yang kubayangkan mirip. Ruang bawah tanah yang dibangun berabad-abad. Lalu, dindingnya penuh simbol-simbol yang aku nggak paham. Ukiran kuno, lingkaran-lingkaran aneh, gambar kalong dengan wajah manusia, dan coretan yang tampak seperti mantra. Ada pula meja kayu panjang dengan belasan benda-benda yang bikin buluku berdiri. Kukusan tanah liat pecah, kendi tua, topeng-topeng hitam dari serat kayu, tali usang seperti bekas mengikat tubuh, dan mangkuk yang warnanya kecoklatan, seperti bekas darah lama. Aku merasa ingin muntah. Pak Harto menatapku sejenak sebelum berkata, "Ini pusat penjaga desa. Tempat cucu-cucu pendiri desa dulu melakukan perjanjian." "Perjanjian apa?" tanyaku pelan. Pak Harto menghela napas panjang, seakan ingin mengatakan sesuatu tapi menahan banyak hal sekaligus. "Perjanjian supaya desa ini tetap hidup. Dulu wabah besar hampir musnahkan desa. Orang mati tiap hari. Anak-anak menangis karena kelaparan. Sampai akhirnya datang makhluk itu." Aku memejamkan mata. "Kolongsuk." Pak Harto mengangguk. "Dia bukan makhluk liar. Dia penjaga. Tapi seperti semua penjaga gaib, ada harga yang harus dibayar." Aku meremas celana. Gemetar. "Nyawa manusia." "Ya." Ia menatapku dalam. "Nyawa manusia." Aku merasakan bagian dalam dadaku tenggelam. "Tapi kenapa harus sampai sekarang? Era sudah berubah, Pak. Manusia bisa berjuang tanpa ritual seperti itu." Pak Harto tersenyum getir. "Kamu pikir kami nggak pernah mencoba? Ada banyak kepala desa sebelum saya yang ingin mengakhiri ritual itu. Tapi nggak ada satupun yang berhasil hidup lebih dari 3 purnama setelah menolak. Kalong Sukmo bukan sekadar makhluk, dia bagian dari tanah ini, dari darah desa ini." Aku terdiam lama. Pak Harto kemudian duduk di kursi tua di sudut ruangan. "Kamu mungkin nggak percaya, tapi desa ini bukan cuma terikat. Desa ini dikutuk. Dan kutukan itu cuma bisa dialihkan, bukan dihancurkan." Aku mundur sedikit. "Dialihkan ke korban?" Pak Harto mengangguk pelan. "Ya, setiap korban membawa pergi penyakit, kelaparan, dan malapetaka. Desa hidup. Karena itu, aku merasakan dadaku sesak. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin bilang kalau semua ini gila. Tapi ketika aku melihat wajah Pak Harto lebih dekat, aku sadar sesuatu. Lelaki itu bukan hanya pelaku, dia korban. Matanya tampak sayu, kantung matanya dalam, tubuhnya kurus, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menanggung beban yang mustahil di bawah satu orang. "Kenapa? Kenapa Bapak terus jalani semua ini?" tanyaku pelan. Ia menutup mata. "Karena kalau saya berhenti, desa ini hancur. Orang-orang mati. Anak-anak yang kamu lihat main di sawah, ibu-ibu yang tiap pagi nyapu halaman, semua bisa mati dalam satu malam." Aku terdiam. Dunia terasa runtuh. "Tapi Pak," suaraku serak, "saya tetap ingin keluar. Saya nggak mau mati. Saya cuma pendatang. Saya nggak ada hubungannya dengan kutukan ini." Pak Harto menatapku lama. Lama sekali. Hingga akhirnya ia berkata, "Justru karena kamu pendatang, kamu nggak punya perlindungan. Kamu nggak diperhitungkan sebagai warga. Dan itu membuat kamu paling rentan." Aku merasakan seluruh tubuhku melemas. "Jadi, saya harus tetap di sini untuk sementara." Pak Harto berdiri. "Sampai purnama lewat. Kalau kamu keluar sekarang, kamu pasti mati." Aku menelan ludah. "Terus kalau purnama lewat, saya bisa pulang?" Pak Harto berhenti. Lalu ia berkata pelan, "Saya nggak janji, Nak." "Maksudnya?" Pak Harto membalik badan, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. "Kalong Sukmo sudah mencium kamu. Dia sudah kasih tanda. Kamu bukan korban. Tapi kamu sudah masuk dalam penglihatannya. Kalau kamu keluar dari desa tanpa ritual pembersihan, kamu bakal tetap diburu." Aku merasa seperti tenggelam. Pak Harto melanjutkan, "Tapi saya akan bantu. Saya akan cari cara. Saya nggak mau kamu jadi korban berikutnya." Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. "Kenapa? Kenapa Bapak peduli?" Ia terdiam lama sebelum menjawab. "Karena dulu, saya pernah gagal melindungi seseorang yang datang dari luar. Dan dia mati dengan cara yang sangat buruk." Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku ingin bertanya siapa orang itu. Tapi sebelum aku sempat bicara, suara dentuman keras terdengar dari atas, seperti sesuatu menghantam atap rumah. Suara gesekan panjang mengikuti, seperti kuku-kuku besar mencakar kayu. Pak Harto mematikan lampu minyak dengan cepat. "Diam,"
Seluruh ruangan tenggelam dalam gelap. Aku menahan napas. Suara itu berpindah dari atap ke teras, lalu ke depan pintu. Ada hentakan kecil, lalu sesuatu mengendus bagian atas papan kayu Cho Nengendi. Suaranya suara makhluk itu mengalun seperti bisikan yang panjang dan menyakitkan telinga. Seolah ia memanggil, "Aku." "Diam," bisik Pak Harto nyaris tanpa suara. Aku menutup mulutku, menggigit jari, hampir menangis. Lalu, lantai kayu di atas kami bergetar pelan. Sesuatu berjalan di atasnya. Langkahnya lambat, berat, seperti tubuh besar yang menyeret sesuatu. Aku tak berani bergerak. Takut sedikit suara bisa jadi. Akhir hidupku, suara itu bergerak memutari ruangan bawah tanah. 1 put, 2 put, 3 put. Lalu berhenti tepat di atas tempatku. Berdiri, aku bisa mendengar napas makhluk itu. Dingin, dalam, seperti menghirup jiwaku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, suara itu menjauh. Ada kepakan besar, lalu hening. Pak Harto akhirnya menyalakan lampu lagi, meskipun tangannya bergetar. "Kamu lihat," katanya pelan. Dia nggak bakal berhenti sampai purnama lewat. Aku duduk lemas di lantai, menatap semua simbol kuno di dinding. Aku akhirnya paham sesuatu. Desa ini terjebak kutukan. Pak Harto terjebak tugas. Dan aku sudah terjebak di dalam takdir yang bukan milikku. Tapi saat aku menunduk, mataku menangkap satu ukiran di dinding yang berbeda dari lainnya. Bukan gambar kalong, bukan mantra, tapi wajah seorang wanita, wajah yang anehnya mirip denganku. Aku mendekat. "Pak, ini siapa?" Pak Harto langsung menegang. "Jangan sentuh itu." Siapa dia? Wajahnya berubah pucat. "Itu alasan kenapa kamu gak boleh keluar dari desa." Aku menelan ludah. Tubuhku mulai merinding. "Pak, wanita ini siapa?" Pak Harto memejamkan mata. Saat ia membuka lagi, suaranya bergetar. "Korban yang gak bisa saya selamatkan dulu." Lalu ia menatapku dalam-dalam. "Dan dia adalah ibumu." Malam itu, bulan tergantung tinggi, lebih terang dari biasanya. Cahaya perak menembus sela-sela pepohonan hutan, menyorot tanah basah dan dedaunan yang bergoyang pelan. Udara dingin menusuk tulang, dan suara malam kepakan sayap, desir angin, dan hembusan napas semuanya terasa berbeda. Seolah hutan ini hidup, mengawasi, menunggu sesuatu. Aku berdiri di tepi jalan setapak. Tubuhku gemetar, napasku berat, dan jantungku berdegup tak menentu. Aku sudah lama menyadari bahwa desa ini bukan sekadar tempat biasa. Tapi malam ini, aku akan mengetahui seberapa dalam jebakan yang selama ini menyelimutinya. Beberapa malam terakhir aku menghabiskan waktu di rumah Pak Harto, di ruang bawah tanah yang penuh simbol kuno. Aku sudah belajar banyak tentang Kalong Sukmo, tentang korban yang harus ada setiap purnama, tentang tradisi yang menjerat desa ini dalam lingkaran kutukan yang tak berujung. Aku pikir aku selamat. Aku pikir aku cukup berhati-hati. Aku pikir ikut Pak Harto berarti aman. Tapi malam purnama berikutnya, kenyataan menghancurkan semua asumsi itu. Aku keluar dari rumah Pak Harto, memutuskan untuk berjalan sedikit di hutan. Aku ingin memastikan bahwa malam ini tenang, ingin melihat apakah makhluk itu muncul atau tidak. Hati-hati. Langkahku perlahan, dedaunan kering dan ranting patah di bawah kakiku berbunyi pelan. Tapi setiap suara terasa terlalu keras, seperti menegaskan bahwa aku sedang diperhatikan. Tiba-tiba, di tengah cahaya bulan yang memantul di atas tanah basah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan hitam, besar, bergerak dengan keanggunan yang menakutkan. Dari jauh, aku pikir itu Pak Harto. Tapi, saat bayangan itu mendekat, aku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Makhluk itu bergerak, tubuhnya membungkuk sedikit, dan aku melihat wajahnya. Wajah yang sama persis denganku. Sama, hingga setiap lekukan, setiap garis wajah, setiap mata identik. Aku terhuyung, mundur beberapa langkah. Napasku tercekat. Pikiran rasionalku mencoba menolak, tapi mata yang menatapku dari bayangan itu, sama persis dengan mataku sendiri. Aku tersentak, hampir jatuh. Ini nggak mungkin, gumamku pelan. Suara itu nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat telingaku panas. Bayangan itu menunduk, matanya menyapu hutan, lalu menatapku dengan tatapan yang dingin, kosong, namun anehnya penuh niat. Saat itu aku sadar sesuatu yang mengerikan. Kalong Sukmo memilih korban bukan sekadar orang biasa. Makhluk itu memilih berdasarkan rasa penasaran, orang yang terlalu ingin tahu, yang tidak bisa berhenti bertanya, yang menolak menerima rahasia, adalah mangsa berikutnya. Tubuhku gemetar, seolah seluruh energi hilang dalam sekejap. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kaki seakan tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku ingin berteriak,
tapi suara tidak keluar. Panik mulai merayap, membuat napasku tercekat dan tanganku dingin. Tiba-tiba terdengar langkah lain, bukan dari bayangan hitam itu, tapi dari arah hutan yang lebih dalam. Suara langkah perlahan, tenang, stabil. Suara yang membuatku sedikit lega, tapi sekaligus membuat hatiku berdetak lebih cepat. Pak Harto muncul dari antara pepohonan, wajahnya diterangi cahaya bulan yang remang. Aku berlari ke arahnya. Paket, itu aku sendiri. Apa ini? Apa ini maksudnya? Suaraku hampir pecah karena panik. Pak Harto menunduk, menatapku dengan sorot mata yang pahit. Nak, aku sudah bilang, rasa penasaranmu sudah menempatkanmu di jalan yang salah. Kamu bukan korban biasa, tapi kamu sudah masuk dalam pandangan Kalong Sukmo. Aku menatapnya bingung. Masuk dalam maksud saya Icon. Pak Harto menggeleng pelan. Bukan sekarang, tapi kamu akan menjadi bagian dari tradisi ini. Kamu akan mengikat dirimu pada desa, pada kutukan ini. Seperti semua korban sebelumnya, kamu bukan lagi sekadar orang luar. Kamu sekarang terikat. Sementara itu, desa tetap aman. Tapi, harganya sangat mahal. Aku tersentak, tubuhku gemetar hebat. Saya nggak mau. Saya cuma ingin keluar. Hidap. Pak Harto menunduk, wajahnya memucat. Aku ngerti rasa takutmu. Tapi ini bukan tentang keinginanmu. Ini tentang keseimbangan desa. Aku sudah mencoba melindungimu. Tapi sekarang rasa penasaranmu sudah jadi bagian dari takdirmu. Aku menatap bayangan yang mirip denganku. Ia tetap diam, tapi aura yang dikeluarkan menekan, menakutkan, seolah memahami seluruh pikiranku. Aku merasa seluruh dunia berputar. Semua yang kupikir benar. Semua yang kupikir bisa kulawan, ternyata hanyalah pion dalam ritual yang lebih besar. Bayangan itu perlahan mundur, menyatu kembali dengan gelap hutan. Napasku tersengal, tubuhku gemetar. Tapi yang paling mengerikan, aku merasa ada tarikan, sebuah energi yang merasuk ke dalam tubuhku, seperti mengikat diriku dengan desa ini. Aku jatuh terduduk di tanah basah, memandang ke arah Pak Harto yang kini berdiri di dekatku. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku serak. Suara hampir hilang. Pak Harto menunduk, tangan gemetar lalu menepuk pundakku perlahan. Nak, yang bisa kamu lakukan hanya menerima, mengerti. Kalau kamu melawan Kalong Sukmo, dia akan mengambil segalanya, hidupmu atau nyawamu, seperti yang terjadi pada korban sebelumnya. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan itu muncul lagi di tepi mataku, bayangan diriku sendiri. Tubuh hitam pekat, wajahku yang menatap tanpa emosi. Rasanya seperti menatap cermin dari dunia lain. Dunia yang menuntut pengorbanan. Dunia yang lebih tua dari manusia. Aku mulai berjalan pelan, mengikuti Pak Harto. Ia menuntunku melewati hutan, melewati semak-semak basah, ke arah rumahnya. Jalan yang dulu terasa aman, kini seperti labirin maut. Setiap langkah terasa seperti diukur, dihitung. Aku tahu, satu kesalahan, satu napas yang terlalu keras, bisa membuat makhluk itu menyerang. Pak Harto membawa aku ke ruang bawah tanah. Lampu minyak menerangi simbol-simbol kuno, lilin yang redup, dan benda-benda ritual yang selama ini hanya kupikir menyeramkan. Tapi kini, aku mulai memahami. Semuanya adalah mekanisme perlindungan, perangkap, dan pengikat ritual. Ia menepuk bahuku lagi. Aku nggak bisa selamatkanmu dari ini. Aku hanya bisa menunjukkan jalan agar kamu tetap hidup. Tapi hidupmu akan berubah. Desa ini akan selalu memantau, Kalong Sukmo akan selalu mengawasi, dan rasa penasaranmu akan jadi bagian dari ritual. Aku menatap Pak Harto, campur takut dan putus asa. Jadi saya tidak punya pilihan. Saya terjebak di sini. Iya nak, dan kamu harus ingat, semua korban sebelumnya, semua yang hilang, mereka bukan mati sia-sia. Mereka menjaga desa, sama seperti kamu sekarang. Tapi mereka juga menjadi bagian dari misteri yang lebih besar. Misteri yang menuntut nyawa setiap purnama. Aku menunduk, merasakan darahku membeku. Semua yang kudengar, semua yang kulihat, kini nyata. Aku bukan sekadar pengamat. Aku pion. Aku korban yang tak bisa melarikan diri. Desa ini aman, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Kini sama seperti orang-orang yang menghilang sebelumnya. Terikat, terjerat, dan selalu berada di bawah pengawasan makhluk yang lebih tua dari waktu. Pak Harto tersenyum pahit, menyentuh tanganku pelan. Maaf nak, aku seharusnya memperingatkan lebih awal, tapi rasa penasaranmu sudah membuatmu jadi bagian dari tradisi ini, dan tidak ada jalan kembali. Aku menatap lampu minyak yang redup, simbol-simbol di dinding, dan bayangan yang bergerak perlahan di pojok ruangan. Aku sadar,
Aku sudah menjadi bagian dari misteri desa ini. Aku sudah menjadi bagian dari ritual yang menuntut pengorbanan setiap purnama. Dan aku tidak pernah bisa melarikan diri. Malam itu, aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan rasa takut yang tidak akan pernah hilang. Karena aku bukan lagi orang luar. Aku sudah menjadi bagian dari tradisi yang lebih tua dari waktu. Dan Kalong Sukmo telah memilihku.